Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Pripun kabare? Saya harap teman-teman semua saat ini keadaannya sehat dan bahagia ya. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kehadiran Tuhan dalam perjuangan mengatasi perendahan martabat kaum miskin. Oke, pertama-tama kita belajar dulu nih, apa itu pengertian dari orang yang kurang mampu. Sejak zaman dahulu, kemiskinan menjadi masalah yang belum terselesaikan. Walaupun dunia semakin maju, namun pada kenyataannya tetap saja ada masyarakat yang tidak bisa mengimbangi kemajuan dunia dan mengakibatkan mereka semakin berada di bawah garis kemiskinan. Secara sederhana, kemiskinan dapat dikatakan sebagai keadaan di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan sendiri bisa digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu kemiskinan kultural, kemiskinan natural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang melekat dalam kebudayaan masyarakat. Contohnya nih, kecenderungan untuk hidup boros, lalu kurangnya penghargaan waktu, lalu juga ada kurangnya minat untuk berprestasi. Nah, contoh-contoh itu adalah contoh penyebab kemiskinan kultural. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, baik yang berkaitan dengan SDM maupun SDA, misalnya iklim, lalu kesuburan tanah, dan bencana alam. Sedangkan kemiskinan struktural adalah keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Misalnya saja nih ada penjajahan, lalu pemerintahan yang otoriter dan militeristik, lalu ada praktek KKN, korupsi, kayak gitu, lalu peperangan, serta tata perekonomian dunia yang lebih menguntungkan negara tertentu. Apa saja sih penyebab kemiskinan? Dikutip dari wikipedia.org, kemiskinan dapat disebabkan oleh 5 sebab ini, yaitu penyebab individual atau patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contohnya adalah perilaku dan pilihan dalam penggunaan uang yang lebih besar daripada pemasukan, atau bisa dikatakan sebagai lebih besar pasak daripada tiang. Sebab kedua adalah keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebabnya adalah jumlah keluarga, anggota keluarga itu tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga. Misalnya dalam satu keluarga itu ada 5 orang anggota, tapi penghasilannya hanya 1 juta per bulan. Itu juga bisa menyebabkan kemiskinan itu sendiri. Lalu penyebab ketiga adalah subbudaya atau subkultural, yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangganya. Sebagai contoh, misal tetangganya punya motor baru, keluarga tersebut ingin membeli motor. Penyebab yang keempat adalah agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintahan, dan ekonomi. Contohnya adalah orang yang memberikan gaji tidak sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh buruhnya. Lalu juga ada sistem perbudakan. Penyebab yang kelima adalah struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial lingkungannya seperti itu. Meskipun diterima secara luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun pada kenyataannya di Amerika Serikat, yang mana notabene adalah negara terkaya di dunia, bisa memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin, walaupun pada kenyataannya mereka juga sudah bekerja keras seperti itu. Selanjutnya adalah pengertian dari perendahan martabat manusia. Apa sih martabat itu? Martabat adalah hak seseorang untuk dihargai dan dihormati
dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum, dan politik, dan berakar dari konsep hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat dicabut dari abad pencerahan atau abad ke-18 ini. Bisa dikatakan, setiap manusia itu memiliki martabatnya dan memiliki hak asasi manusia yang dimiliki. Nah, dengan demikian, yang dimaksud dengan perendahan martabat manusia adalah sebagai tindakan tidak menghormati terhadap pribadi manusia itu sendiri atau melanggar moral, etika seperti itu. Pergulatan zaman sekarang dalam menghadapi atau mengatasi perendahan martabat kaum miskin. Pada zaman sekarang ini, kaum miskin juga mendapatkan perendahan martabat. Mereka sering diperlakukan secara semena-mena, misalnya digusur tanpa mendapatkan ganti rugi, lalu bekerja dengan upah yang minim, serta perlakuan semena-mena lainnya. Nah, perendahan martabat kaum miskin berarti juga merendahkan martabat manusia secara keseluruhan. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena pada dasarnya semua manusia itu sederajat, semartabat, dan tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah daripada manusia lainnya. Tuhan sendiri menghendaki agar martabat kaum miskin tidak direndahkan dan juga mendapatkan hak-hak yang dimiliki sebagai manusia. Sehingga dengan demikian kesejahteraan pun bisa dicapai bersama-sama. Oleh sebab itu, sebagai manusia, sebagai seorang beriman, kita diajak untuk saling bantu-membantu dalam mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang, bukan hanya kesejahteraan untuk kaum sendiri atau kelompok tertentu. Ada seorang tokoh Katolik bernama Teresa Calcutta. Beliau adalah orang yang suka menolong orang-orang miskin, orang-orang gila, orang-orang yang terlantar di pinggir jalan. Beliau pernah berkata, "Kasihilah orang miskin, dan jangan membalikkan punggungmu dari mereka, karena jika engkau mengabaikan mereka, engkau mengabaikan Kristus. Kristus membuat dirinya lapar, telanjang, dan tidak mempunyai tempat tinggal, sehingga kita memiliki kesempatan untuk mengasihi Kristus." Atau sebagai untuk orang umum, itu bisa dirubah menjadi demikian. Kasihilah orang miskin dan jangan membalikkan punggungmu dari mereka. Karena jika engkau mengabaikan mereka, engkau mengabaikan Tuhan. Tuhan membuat dirinya lapar, telanjang, dan tidak mempunyai tempat tinggal. Sehingga kita memiliki kesempatan untuk mengasihi Dia. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga dengan pertemuan ini kita semakin dikuatkan, diteguhkan, dan semakin rela untuk membantu dan menolong mereka yang kaum miskin, kecil, lemah, tersingkir, dan difabel. Tetap sehat, tetap bahagia, patuhi protokol kesehatan.